Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaifah Alma dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dengan NIM P071332230818 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pengampu Ibu Weni Nurrahim MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kalimat di bahasa Indonesia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kalimat. Jadi, pengertian kalimat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Jadi, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat harus memiliki unsur subjek dan predikat. Dalam wujud tulisan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Jadi, kalimat itu dimulai dengan huruf kapital di awal katanya dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru dan tanda lainnya. Nah, kemudian kalimat terbagi menjadi dua. Kalimat berpredikat kata kerja dan kalimat berpredikat bukan kata kerja. Yang pertama, kalimat berpredikat kata kerja. Contohnya seperti diskusi berjalan. Di sana, diskusi sebagai subjek dan berjalan sebagai predikat, terkecuali jika kata kerja yang berpredikat didahului oleh kata yang, untuk, maka status kalimat itu tidak berpredikat. Contohnya seperti diskusi yang berjalan. Kenapa di sana tidak berpredikat? Karena sebelum kata kerja didahului oleh kata yang, maka status kalimat itu tidak berpredikat. Yang kedua, ada kalimat berpredikat bukan kata kerja, tetapi ada kata sifat, kata benda, kata bilangan, atau prasa. Jadi contohnya itu seperti langit itu biru. Langit itu sebagai subjek dan biru itu sebagai predikat. Lanjut ke pola kalimat dasar. Jadi ada berbagai macam pola kalimat dasar seperti SP, SPO, SPPL, SPK, SPOK, SPOPL, SPPLK, SPOPLK. Yang pertama ada SP atau subjek predikat. Jadi contohnya seperti mobil berhenti. Mobil sebagai subjek dan berhenti sebagai predikat. Kemudian ada SPO atau subjek predikat objek. Contohnya seperti mereka menonton film. Mereka sebagai subjek, menonton sebagai predikat, dan film sebagai objek. Yang kemudian ada SPPL atau subjek predikat pelengkap. Contohnya seperti langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Kemudian ada SPK atau subjek predikat keterangan. Contohnya seperti kami belajar di kelas. Jadi kami sebagai subjek, belajar sebagai predikat, dan di kelas sebagai keterangan. Kemudian ada SPOK yang contohnya seperti petani menanam padi di sawah. Petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi sebagai objek, dan di sawah sebagai keterangan. Kemudian ada SPOPL, dan contohnya seperti Muhammad memberikan Siti hadiah. Yang berikutnya ada SPPLK. Contohnya seperti Razes berlumuran keringat setelah olahraga. Di sana, Razes sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, keringat sebagai pelengkap, kemudian setelah olahraga sebagai keterangan. Yang terakhir ada SPOPLK atau subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya seperti ibu memasakkan aku nasi goreng pada malam hari. Jadi perlu diingat kalau subjek itu biasanya ditunjukkan kepada orang. Kemudian jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Menurut strukturnya, kalimat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal, kalimat menjemuk setara, dan kalimat majemuk tidak setara.
Yang pertama yaitu kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan predikat. Contohnya seperti ibu menjual es buah. Yang kedua, ada kalimat majemuk setara, terdiri 2 kali kalimat tunggal atau lebih dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan, serta, kemudian, dan lain-lainnya. Contohnya seperti saya berjalan dan mereka berlari. Di sana terdapat 2 kali kalimat tunggal dan dihubungkan oleh kata dan, maka karena di antara 2 kalimat tersebut ditambah kata dan atau ditambahkan dengan kata penghubung yaitu dan, maka kalimat saya berjalan dan mereka berlari tersebut disebut dengan kalimat majemuk setara. Yang ketiga, ada kalimat majemuk tidak setara, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Contohnya seperti Kayla tidak masuk kuliah karena sedang demam, batuk, dan flu. Jadi di sana Kayla tidak masuk kuliah termasuk anak kalimat, dan karena sedang demam, batuk, dan flu disebut termasuk juga induk kalimat. Kemudian kalimat majemuk tidak setara itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu kalimat majemuk tak setara dan kalimat majemuk campuran. Jadi yang pertama itu kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama, terdiri dari unsur subjek yang sama. Contohnya, karena kami sudah lelah, kami ingin pulang. Menjadi karena sudah lelah, maka kami ingin pulang. Jadi di sana kata kami yang pertama itu dihapuskan karena itu sama-sama berunsur yang sama dan subjek yang sama. Kemudian yang kedua ada kalimat majemuk campuran. Jadi kalimat majemuk campuran antara majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Jadi di sana pekerjaan itu selesai itu adalah kalimat bertingkat, dan ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian adalah kalimat majemuk setara. Jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. Menurut gayanya, kalimat dalam bahasa Indonesia tergolong dalam kalimat yang melepas, diawali dengan induk kalimat dan diikuti dengan anak kalimat. Contohnya, Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya jika ia naik kelas. Jadi di sana Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya itu sebagai induk kalimat, dan jika ia naik kelas maka di situ adalah anak kalimat. Kemudian kalimat yang berklimaks diawali dengan anak kalimat diikuti oleh induk kalimat. Pembaca akan paham maknanya setelah membaca induk kalimatnya. Contohnya seperti karena ketiduran, Zaki terlambat masuk kelas. Di sana, karena ketiduran adalah anak kalimat, Zaki terlambat masuk kelas adalah induk kalimat. Jadi, bagi pembaca, apabila belum membaca induk kalimat, maka pembaca akan belum paham apa makna dari kalimat tersebut. Tetapi, apabila kita telah membaca induk kalimat, maka kalimat tersebut akan mudah dipahami dan pembaca akan paham apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut. Kemudian ada kalimat yang berimbang, tersusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran dan sejalan. Contohnya, jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Kemudian ada jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis dapat diperinci menjadi 1. Kalimat pernyataan atau deklaratif. Jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap, biasanya menggunakan intonasi menurun dan tanda baca titik. Contohnya, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Kemudian, yang kedua, kalimat pertanyaan atau integratif.
Jika penutur ingin memperoleh reaksi atau jawaban, biasanya intonasinya menurun dan tanda bacanya adalah tanda tanya. Contohnya seperti, berapa lama saudara tinggal di Banjarmasin? Kemudian, ada kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Jika penutur ingin menyuruh atau meminta sesuatu dengan intonasi menurun, tanda baca titik atau seru. Contohnya seperti, tolong ambilkan sapu tangan yang ada di meja. Kemudian ada kalimat seruan. Jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak, biasanya dengan intonasi yang menaik, memakai tanda seru dan tanda titik. Contohnya seperti, wah gantengnya. Yang kemudian ada lagi, nah ini dia yang kutunggu-tunggu. Kemudian kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pikiran pembicara atau penulis yang mengutamakan keefektifan informasi sehingga menjadi jelas. Ciri-ciri kalimat efektif, kesepadanan struktur, subjek dan predikatnya jelas dan tidak terdapat subjek ganda. Contohnya seperti semua siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera. Kemudian ada keparalelan bentuk. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Di sana adalah paralel menggunakan verba atau kata kerja. Jadi di sini ada kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kemudian ada ketegasan makna. Contohnya seperti saya suka akan kecantikan mereka dan saya suka akan kelembutan mereka. Menegaskan dengan pengulangan kata. Jadi di kalimat tersebut ada kata suka yang ditegaskan karena adanya pengulangan kata. Kemudian ada kehematan kata. Contohnya seperti karena ia tidak diundang, dia tidak datang, menjadi hemat. Karena tidak diundang, dia tidak datang. Jadi kata ia yang pertama setelah karena dan sebelum tidak diundang itu dihilangkan untuk menjadi kalimat yang lebih hemat. Kemudian ada kepaduan gagasan. Contohnya seperti mereka membicarakan daripada kehendak rakyat menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Jadi di sana lebih singkat dan lebih ada kata yang ada kepaduan gagasannya. Kemudian ada kelogisan bahasa. Contohnya seperti untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini dan menjadi logis. Untuk menghemat waktu kita teruskan acara ini. Jadi kalimat itu akan mudah dicerna oleh pikiran kita karena lebih menggunakan kata yang lebih logis. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya minta maaf apabila kata yang tidak berkenan atau kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.